Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nafianti Putri Farenzi dengan NBI 14122000156, absen 23. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya tentang pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX dengan studi kasus PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk. Untuk profil perusahaan, PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk adalah salah satu perusahaan makanan dan minuman terbesar di Indonesia yang memproduksi berbagai produk makanan dan minuman dengan merek-merek terkenal seperti Garuda, Kerry, Coklatos, Klevo, Procis, Oki, Monty, dan lainnya. Perusahaan ini memiliki 5 pabrik yang tersebar di beberapa daerah seperti Pati, Sumedang, Gresik, dan Cikarang. PT Garuda Food juga telah mengekspor produknya ke lebih dari 30 negara dan mempekerjakan sekitar 9.223 karyawan. Untuk deskripsi produk atau layanannya, Garuda Food memproduksi dan menjual berbagai produk makanan dan minuman yang terbagi dalam beberapa kategori utama. Yang pertama, biskuit dan snack. Produk ini dibawa merek seperti Gary, Coklatos, Klevo, dan Garuda Pilus yang meliputi biskuit kacang tanah, pilus, keripik, pelet snack, dan konfeksioneri. Untuk minumannya, minuman susu dan coklat bubuk, minuman jelly, dan teh siap minum dengan merek Oki dan Monty. Untuk produk keju dan salad dressing melalui anak usaha PT Mulia Bokaraya Tbk dengan merek Procis. Untuk produk lainnya, produk seperti Dilan dan Garuda Skippy. Produk-produk ini dikenal luas di pasar lokal maupun internasional dan terus dikembangkan dengan inovasi produk baru secara berkala. Untuk tujuan pengukuran produktivitas, yang pertama memantau produktivitas di setiap bagian perusahaan. Yang kedua, sebagai sarana pengukuran produktivitas yang sistematis. Yang ketiga, alat bantu pemecah masalah produktivitas. Yang keempat, alat memantau pertumbuhan produktivitas secara berkala. Yang kelima, menentukan target dan bobot kinerja yang realistis. Tahapan-tahapan pengukuran produktivitas dengan metode OMAX. Yang pertama adalah menentukan tujuan pengukuran, yang kedua menentukan kriteria pengukuran dan data-data, yang ketiga perhitungan ratio of performance tiap kriteria pengukuran, yang keempat perhitungan rata-rata atau mu dan standar deviasi, yang kelima perhitungan batas kontrol atas dan batas kontrol bawah, yang keenam menentukan target, yang ketujuh menentukan nilai produktivitas realistis, yang delapan menentukan nilai bobot kriteria, yang kesembilan menentukan skor dari skala, dan yang kesepuluh menentukan pencapaian kerja, lalu untuk yang ke-11 menentukan indeks produktivitas total. Studi kasus yaitu pengukuran produktivitas dengan metode OMAX atau Objective Matrix. Laporan pengukuran produktivitas menggunakan metode OMAX ini menggunakan studi kasus PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk dengan pengukuran 4 kriteria yaitu bahan baku, tenaga kerja, mesin, dan energi, di mana data yang digunakan adalah data input dan output dari 4 kriteria tersebut pada bulan Januari 2024 hingga Februari 2025. Yang pertama, menentukan tujuan pengukuran. Tujuan pengukuran ini selain untuk menentukan indeks produktivitas pada perusahaan PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk juga untuk memperoleh gambaran yang objektif dan terukur mengenai tingkat produktivitas di berbagai bagian atau unit produksi perusahaan. Dengan metode ini, PT Garuda Food dapat mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan energi dalam proses produksi. Pengukuran ini bertujuan untuk memantau kinerja operasional secara berkala sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing perusahaan di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, OMEX juga berfungsi sebagai alat bantu dalam menetapkan target kinerja yang realistis dan prioritas berbagai perbaikan yang fokus, sehingga PT Garuda Food dapat terus melakukan perbaikan berkelanjutan serta mengoptimalkan hasil produksi tanpa mengorbankan kualitas produk. Dengan demikian, penerapan metode OMAX mendukung PT Garuda Food dalam menjaga keberlanjutan bisnis dan memperkuat posisi sebagai salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka di Indonesia.
Yang kedua, menentukan kriteria pengukuran dan data-data. Pengukuran data diambil dengan empat kriteria pengukuran yang merupakan input. Empat kriteria tersebut diantaranya adalah kriteria satu yaitu bahan baku atau input satu, kriteria dua tenaga kerja atau input dua, kriteria tiga mesin atau input tiga, dan kriteria empat energi atau input empat. Berikut adalah tabel data input dan output periode Januari Februari 2025. Untuk perhitungan rasio performance setiap kriteria pengukuran. Performance menunjukkan tingkat produktivitas pada setiap kriteria pengukuran. Untuk rumus rasio performance-nya sendiri yaitu output dibagi input. Jadi, input setiap bulannya, baik di kriteria satu, 2, 3, dan 4, itu dibagi outputnya di setiap bulannya. Untuk perhitungan rata-rata mu dan standar deviasi. Rata-ratanya sama dengan 1/n, sigma n I sama dengan 1 dikali XI. Untuk standar deviasinya, sigma N dikali XI min mu per N min 1. Untuk hasil dari data-data tersebut adalah untuk komponen standar deviasi input satu sama dengan 4,00, input 2 185,19, input 3 195,28, input 4 201,34. Untuk rata-ratanya input satu sama dengan 7,36, input 2 460,78, input 3 535,54, untuk input 4 602,18. Perhitungan batas kontrol atas BKA dan batas kontrol bawah atau BKB. Untuk rumus degree of accuracy atau DA sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata. Dan untuk rumus confidence level atau CL sama dengan 1 dikurangi degree of accuracy itu sendiri. Untuk batas kontrol atas atau BKA, rumusnya sama dengan rata-rata ditambah standar deviasi. Untuk batas kontrol bawah, rumusnya adalah rata-rata dikurangi standar deviasi. Dari rumus degree of accuracy, confidence level, BKA, dan BKB di atas, maka diperoleh tabel di bawah ini. Dengan standar deviasi input 1 4,00, input 2 185,19, input 3 195,28, input 4 201,34. Untuk rata-ratanya 7,36, 460,78, 535,54, 602,18. Dan untuk degree of accuracy, confidence level, dan BKA BKB seperti di tabel tersebut. Menentukan target. Menentukan target sasaran akhir skor 10. Nilai dari skor 10 batas kontrol atas yang merupakan batas produktivitas maksimum pada setiap kriteria produktivitas. Yang kedua, menentukan sasaran jangka pendek. Nilai pada skor 3, nilai produktivitas yang telah dicapai selama ini. Nilai pada skor 3 juga berisi nilai rata-rata kriteria yang diukur selama di 14 bulan. Menentukan nilai produktivitas rendah atau skor 0. Nilai pada skor 0 batas kontrol bawah yang merupakan batas produktivitas minimum pada setiap kriteria produktivitas. Untuk target sasaran dan komponennya dengan input 1 sampai 4 seperti yang dijelaskan pada tabel. Menentukan nilai produktivitas realistis. Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai sebelum sasaran akhir, yaitu skor 1 sampai 2 dan skor 4 sampai 9. Skor-skor tersebut diinterpolasi dengan rumus-rumus sebagai berikut. Untuk interval 0 sampai 3, skor 3 dikurangi skor 0 sama dengan 3, kurangi 0 sama dengan 3. Jadi BKA min BKB dibagi 3. Untuk interval 3 sampai 10, sama dengan skor 10 dikurangi skor 3, sama dengan 10 kurangi 3, sama dengan 7. Untuk BKA, BK dikurangi BKB per 7. Tabel di bawah adalah hasil perhitungan dari interval menentukan nilai produktivitas realistis. Untuk menentukan nilai bobot kriteria, yang pertama
Didapatkan tabel skala prioritas kriteria. Lalu yang kedua ada tabel nilai bobot kriteria tahap satu dan tahap 2. Untuk menentukan nilai bobot kriteria selanjutnya atau tahap 3, dari tahap satu dan 2 tadi itu diperoleh skor atau dibentuk dalam desimal seperti tabel tahap 3. Lalu yang di tahap 4 ini diperoleh bobot dari perkalian kriteria 1 sampai kriteria 4. Lalu bobot tersebut diubah dalam bentuk persen sehingga hasilnya adalah 100%. Menentukan skor dari skala. Skor level yang menunjukkan keberadaan nilai pengukuran produktivitas, lalu bobot adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot tersebut ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran kuesioner menggunakan metode AHP. Nilai atau value adalah skor kali bobot. Sebagai contoh perhitungan, lihat kembali tabel 2 bulan Januari dan Februari. Di sini saya mengambil contoh bulan Januari 2024 dan Februari 2024. Untuk hasil tabelnya ada di bawah ini. BKA rata-rata, BKB bobot interval 0 sampai 3 dan interval 3 sampai 10. Menentukan skor dari skala. Dari bobot tersebut didapatkan BKA sekian, rata-rata sekian, BKB sekian, dan bobot sekian. Untuk menentukan skornya itu dari kriteria bulan Januari 5,18 ini dicari yang paling mendekati di atasnya, yaitu 5. Pada skor 5 ada 5,64. Jadi skornya ditulis 5. Begitupun dengan seterusnya. Menentukan pencapaian kerja. Dari tabel penentuan skor dari skala bulan Januari 2024 sampai Februari 2025 diperoleh analisis pencapaian kerja dalam bentuk tabel seperti di bawah. Untuk bulan Januari 2024 dan Februari 2024. Lalu yang selanjutnya Juli 2024 dengan Agustus 2024. Selanjutnya September 2024 dengan Oktober 2024. Lalu November 2024 dan Desember 2024, lalu Januari 2025 dan Februari 2025. Menentukan pencapaian kerja. Berikut adalah grafik dari data pencapaian kerja. Berdasarkan grafik pencapaian kerja, terjadi penurunan kinerja tetapi kemudian meningkat lagi yaitu pada bulan Januari 2024 sampai Februari 2024, Juli 2024 sampai Agustus, September sampai Oktober, November sampai Desember, dan Januari 2025 sampai Februari 2025. Untuk selanjutnya akan dihitung indeks produktivitas pada bulan-bulan tersebut. Rumus indeks produktivitas sama dengan indeks produktivitas indikator performansi saat ini dikurangi indikator performansi periode sebelumnya dikali 100 dan dibagi indikator performansi periode sebelumnya. Atau indikator saat ini dikurangi indikator sebelumnya dibagi indikator sebelumnya. Dengan contoh, misal Februari indikatornya 10, dikurangi 4,06, dibagi 4,06, dihasilkan 1,646. Itu hasilnya dari IP bulan Februari. Dengan demikian, indeks produktivitas untuk bulan Februari 2024 sama dengan 1,46, IP Agustus 2024 0,39, IP Oktober 2024 0,2,70, IP Desember 2024 1,29 dan IP Februari 2025 3,67. Kesimpulannya, dari data tersebut terlihat bahwa produktivitas mengalami fluktuasi cukup signifikan antara periode. Nilai IP terendah terjadi pada Agustus 2024 dengan 0,39 yang mengindikasikan kinerja operasional dan pemanfaatan sumber daya kurang optimal pada bulan tersebut. Sebaliknya, puncak produktivitas tercapai pada bulan Februari 2025 dengan nilai 3,67, mencerminkan
perbaikan kinerja yang sangat baik dan efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja, mesin, serta energi yang lebih optimal. Peningkatan signifikan dari Desember 2024 ke Februari 2025 menunjukkan adanya strategi perbaikan manajerial atau implementasi tindakan korektif yang berhasil. Namun, penurunan drastis seperti yang terjadi antara Februari dan Agustus 2024 perlu menjadi perhatian untuk dievaluasi lebih lanjut. Secara keseluruhan, meskipun terdapat variabilitas atau tren yang menunjukkan adanya peningkatan produktivitas jangka panjang yang menandakan arah perbaikan kinerja secara positif. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja ini diperlukan pemantauan berkala serta optimalisasi berkelanjutan pada keempat kriteria produktivitas. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.